Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Rumi yang dirahmati, hidup ini seringkali membuat kita bertanya, apa sebenarnya tujuan dari keberadaan kita di dunia? Apakah hanya untuk mencari rezeki, menumpuk harta, mengejar pangkat, lalu pada akhirnya semua itu kita tinggalkan saat ajal menjemput? Atau ada sesuatu yang lebih dalam yang membuat hidup kita berarti bukan hanya bagi diri kita tetapi juga bagi orang lain? Ada sebuah ungkapan yang begitu indah, sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Kalimat sederhana, namun jika direnungkan dengan hati yang jernih, ia menyimpan samudra makna. Rumi, sang penyair cinta Tuhan, pernah berbisik dalam syairnya, jadilah seperti pohon yang berbuah. Ia tidak pernah bertanya siapa yang datang mengambilnya, apakah orang baik atau orang jahat. Ia hanya memberi, tanpa menuntut balasan. Inilah makna kebermanfaatan yang sejati, tidak dibatasi oleh pamrih, tidak ditentukan oleh siapa yang menerima, tetapi mengalir begitu saja sebagaimana matahari yang memancarkan cahayanya kepada semua makhluk. Hidup kita seringkali sibuk dengan urusan diri sendiri. Kita memikirkan bagaimana agar rezeki kita cukup, bagaimana agar hidup kita tenang, bagaimana agar kita merasa aman. Namun Sufi mengingatkan, selama kita masih hanya memikirkan diri sendiri, jiwa kita tetap dalam penjara ego. Dan penjara itu meski tampak nyaman, sejatinya menyiksa. Rumi mengajarkan bahwa manfaat sejati bukan hanya tentang memberi makanan kepada yang lapar atau pakaian kepada yang telanjang, meski itu pun mulia. Tetapi manfaat yang paling tinggi adalah ketika keberadaan kita mampu menuntun jiwa lain kembali kepada sang sumber. Saat orang lain merasa damai karena kehadiran kita, saat hati yang resah menjadi tenang hanya dengan mendengar kata-kata kita, saat wajah yang murung kembali tersenyum karena sikap kita, itulah tanda bahwa kita sedang menjadi manfaat, bukan dengan tangan kita, tapi dengan cahaya Allah yang mengalir melalui diri kita. Bayangkan, Sobat Rumi, betapa indahnya jika hidup kita tak hanya berhenti pada diri kita sendiri. Seperti sungai yang terus mengalir, memberi kehidupan bagi sawah, bagi pepohonan, bagi semua yang dilewatinya. Seperti cahaya bulan yang meski hanya memantulkan sinar matahari, namun cukup membuat malam tidak lagi gelap. Inilah yang dimaksud oleh para sufi. Manusia terbaik bukanlah yang memiliki segalanya untuk dirinya, tetapi yang sanggup melupakan dirinya demi menghadirkan rahmat bagi sesamanya. Bukankah kita semua ingin dikenang, bukan karena apa yang kita miliki, tetapi karena apa yang kita berikan? Bukankah kita ingin meninggalkan jejak bukan berupa harta yang cepat habis, tapi berupa kebaikan yang mengalir, doa yang terus dipanjatkan orang lain karena manfaat kita pernah menyentuh hidupnya? Rumi berkata, apapun yang engkau genggam akan sirna, tapi apapun yang engkau lepaskan akan menjadi kekal. Ketika kita memberi, ketika kita menjadi manfaat, sejatinya kita sedang menanam benih kekekalan dalam kehidupan yang fana ini. Maka mari kita berhenti sejenak, menarik napas panjang dan bertanya pada diri sendiri, hari ini, sudahkah aku menjadi manfaat bagi orang lain? Sudahkah keberadaanku membuat dunia sedikit lebih baik? Sudahkah kata-kataku mengobati luka, bukan menambah sakit? Sebab pada akhirnya bukan berapa banyak harta yang kita kumpulkan yang akan dikenang, melainkan berapa banyak hati yang kita sentuh. Sobat Rumi yang penuh cahaya, ketika kita mendengar kata bermanfaat, seringkali pikiran kita langsung menuju pada hal-hal lahiriah, memberi sedekah, membantu orang yang kesulitan, atau menolong mereka yang membutuhkan tenaga. Dan tentu semua itu adalah amal yang mulia. Tetapi dalam pandangan Rumi dan para sufi, manfaat sejati jauh melampaui batas perbuatan lahiriah semata. Bagi mereka, manfaat sejati adalah cahaya yang memancar dari hati yang bersih, cahaya yang menembus jiwa orang lain, meski tanpa kata, meski tanpa tindakan yang terlihat. Rumi pernah menulis, ada orang yang ketika hadir meski diam, seluruh ruangan menjadi tenang. Dan ada pula orang yang meski berkata-kata, kehadirannya membuat jiwa semakin gelisah. Kalimat ini menyimpan rahasia besar. Manfaat bukanlah soal berapa banyak yang kita lakukan, tetapi bagaimana kualitas hati yang kita hadirkan. Sobat Rumi,
Pernahkah engkau berjumpa dengan seseorang yang hanya dengan senyumnya membuat hatimu lapang? Atau pernahkah engkau duduk di dekat seseorang yang tak banyak bicara, namun entah mengapa jiwamu merasa damai? Itulah manfaat dalam bentuk cahaya. Ia tidak terlihat kasat mata, tetapi ia bekerja halus, menembus hati, menyejukkan jiwa. Para sufi meyakini, ketika seseorang membersihkan hatinya dari ego, dari keserakahan, dari amarah, maka hatinya menjadi cermin yang memantulkan cahaya ilahi. Dan cermin itu bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga bagi siapapun yang berdekatan dengannya. Rumi mengibaratkan orang yang bermanfaat bukan sekadar seperti tangan yang memberi, tetapi seperti matahari. Matahari tidak pernah memilih siapa yang berhak mendapatkan cahayanya. Ia menyinari sawah, ia menyinari taman bunga, bahkan ia juga menyinari batu dan tanah gersang. Demikian pula manusia yang hatinya penuh cahaya. Keberadaannya memberi manfaat bukan hanya pada orang-orang yang dicintai, tetapi bahkan pada mereka yang pernah menyakitinya. Inilah rahasia manfaat dalam pandangan sufi. Ia bukan sekadar perbuatan lahiriah, melainkan getaran jiwa. Seseorang bisa saja memberi banyak harta, tetapi jika hatinya masih penuh pamrih, manfaatnya hanya sebatas benda yang ia keluarkan. Namun seseorang yang hatinya tulus, meski hanya memberi doa, meski hanya memberi senyum, manfaatnya bisa jauh lebih luas dan mendalam. Pernahkah engkau merasakan satu kalimat sederhana dari seseorang mampu mengubah jalan hidupmu, atau satu pelukan hangat mampu menghapus luka bertahun-tahun? Itu karena manfaat sejati selalu lahir dari hati yang menyala, hati yang telah disentuh oleh cinta ilahi. Sobat Rumi yang dikasihi, para sufi meyakini bahwa jiwa manusia sejatinya adalah wadah cahaya. Namun cahaya itu seringkali tertutup debu ego, amarah, kesombongan, dan rasa ingin memiliki. Saat kita membersihkan debu itu melalui zikir, doa, dan kasih sayang, cahaya itu kembali memancar. Dan ketika ia memancar, kita tak perlu bersusah payah lagi untuk menjadi bermanfaat, karena cahaya itu dengan sendirinya akan menyinari siapapun yang ada di sekeliling kita. Inilah mengapa manfaat sejati dalam pandangan sufi bukanlah usaha yang dipaksakan, melainkan buah dari penyucian hati. Rumi menuliskan, "Jangan habiskan waktumu memperbaiki dunia. Perbaikilah hatimu, maka dunia akan ikut terbenahi. Karena ketika hati bersih, setiap langkah, setiap kata, setiap tatapan mata kita akan menjadi manfaat, bahkan meski kita tidak menyadarinya." Bayangkan betapa indahnya dunia jika setiap manusia berusaha menghadirkan cahaya, bukan sekadar sibuk dengan perbuatan yang terlihat. Dunia tak lagi bising dengan klaim kebaikan, tetapi penuh dengan jiwa yang teduh, penuh dengan hati yang memancarkan rahmat. Maka mari kita tanyakan pada diri kita masing-masing, apakah aku telah menjadi cahaya bagi sekitar? Apakah keberadaanku membuat orang lain merasa lebih tenang, lebih damai, lebih dekat dengan Tuhan? Atau justru aku hanya sibuk melakukan perbuatan lahiriah, namun hatiku masih penuh dengan pamrih dan keinginan dipuji? Manfaat sejati adalah ketika kita menjadi cermin bagi orang lain, bukan untuk melihat kita, tetapi untuk melihat Tuhan yang tercermin melalui kita. Ada sebuah kebenaran yang diyakini para sufi. Manfaat terbesar yang bisa diberikan manusia kepada manusia lain adalah menuntunnya kembali kepada Tuhan, bukan dengan paksaan, bukan dengan kata-kata yang menggurui, tetapi dengan kehadiran yang membuat hati orang lain ingat kepada Sang Pencipta. Seseorang bisa menolong orang lain dengan uang, bisa menolong dengan tenaga, bisa menolong dengan ilmu, tetapi semua itu sifatnya sementara. Uang akan habis, tenaga akan berkurang, ilmu pun bisa dilupakan. Namun, jika kita mampu menghubungkan seseorang dengan Tuhannya, maka kita telah memberi sesuatu yang abadi, jalan pulang menuju sumber kekuatan dan kedamaian yang tidak pernah habis. Para sufi mengibaratkan manusia seperti seorang musafir yang sedang berjalan di padang pasir. Banyak yang haus, banyak yang kelelahan, banyak yang tersesat. Memberi mereka seteguk air memang melegakan, tetapi menunjukkan letak mata air adalah pemberian yang jauh lebih besar. Begitulah hakikat manfaat sejati. Bukan sekadar memadamkan haus sesaat,
tetapi mengarahkan pada sumber air yang tak pernah kering. Inilah mengapa dalam tradisi tasawuf, kebermanfaatan tidak hanya dilihat dari apa yang dilakukan, melainkan dari apa yang ditumbuhkan dalam jiwa orang lain. Apakah pertemuan kita membuat orang lain semakin dekat dengan Tuhan? Apakah kata-kata kita membuat hati yang gelisah menjadi lebih tenteram karena ia kembali percaya bahwa ada yang Maha Mengatur? Atau sebaliknya, justru membuat mereka semakin jauh dari kesadaran spiritual? Manusia yang benar-benar bermanfaat adalah ia yang menghadirkan keheningan batin pada orang lain. Tidak banyak bicara, tidak banyak mengklaim diri sebagai guru, tetapi kehidupannya sendiri menjadi tanda yang menunjukkan arah. Ketulusan hatinya, kesederhanaannya, kerendahan hatinya, semua itu menjadi jembatan bagi orang lain untuk merasakan kehadiran Tuhan tanpa harus diberitahu. Pernahkah kita merasakan bertemu seseorang yang begitu tulus hingga tanpa kata-kata pun kita merasa teringat kepada Tuhan? Atau mendengar kisah hidup seseorang yang penuh kesabaran sehingga hati kita terdorong untuk bersyukur lebih dalam? Itulah manfaat sejati yang dimaksud para sufi, menjadi pengingat yang hidup tentang keberadaan Yang Maha Kuasa. Karena pada akhirnya, seluruh pertolongan manusia hanyalah perantara. Penolong yang sesungguhnya adalah Tuhan. Maka manusia terbaik bukanlah yang membuat orang lain bergantung pada dirinya, melainkan yang membuat orang lain kembali bergantung pada Allah. Manfaat terbesar bukanlah membuat seseorang kagum kepada kita, tetapi membuatnya semakin yakin bahwa ia tidak pernah sendirian, bahwa ada Tuhan yang selalu dekat, yang lebih mengasihi dirinya daripada siapapun. Dengan cara itulah, kebermanfaatan seorang hamba tidak terikat ruang dan waktu. Karena ketika ia mampu menuntun jiwa lain kembali pada Tuhannya, jejak itu akan terus hidup bahkan setelah dirinya tiada. Dalam pandangan sufi, manusia sejatinya bukan pemilik dari apapun. Apa yang disebut harta, ilmu, bahkan kebaikan yang tampak keluar dari dirinya, semuanya hanyalah titipan. Ia tidak pernah benar-benar memberi dari dirinya sendiri, karena sumber segala pemberian hanyalah Tuhan. Jika ada orang yang mampu menolong, itu karena Tuhan menitipkan kekuatan padanya. Jika ada orang yang bisa memberi, itu karena Tuhan menitipkan rezeki padanya. Jika ada orang yang mengucapkan kata-kata yang menenangkan, itu karena Tuhan menitipkan hikmah di dalam hatinya. Maka manusia, betapapun mulia, tidak lebih dari sekadar saluran pipa yang mengalirkan air dari mata air yang sejati. Kesadaran ini sangat penting, sebab ketika seseorang merasa bahwa kebaikan datang dari dirinya, ia akan jatuh pada kesombongan. Namun ketika ia menyadari bahwa dirinya hanyalah alat, ia akan tetap rendah hati, dan aliran kebaikan itu justru akan semakin deras. Para sufi menekankan, semakin seseorang mengosongkan dirinya dari ego, semakin lapang dirinya menjadi wadah bagi rahmat Allah. Seperti bejana yang kosong, ia siap menerima dan menyalurkan apa saja yang dituangkan ke dalamnya. Tetapi jika bejana itu penuh dengan kesombongan, amarah atau keinginan pamrih, maka ia tak lagi mampu menampung, apalagi menyalurkan. Dengan cara ini, menjadi bermanfaat bagi orang lain bukanlah hasil dari ambisi pribadi, melainkan buah dari kepasrahan. Semakin seseorang berserah diri kepada Allah, semakin ia menjadi saluran bagi kasih-Nya. Ia tidak sibuk berkata, "Lihatlah aku yang menolongmu." Tetapi diam-diam dirinya telah menjadi perantara sehingga orang lain merasakan kasih Tuhan melalui dirinya. Inilah yang membedakan manfaat lahiriah dengan manfaat spiritual. Manfaat lahiriah bisa berhenti pada pemberian, tetapi manfaat spiritual selalu mengarah kepada Yang Maha Memberi. Ketika seseorang sadar dirinya hanyalah saluran ilahi, maka setiap kebaikan yang ia lakukan tidak lagi menimbulkan rasa bangga, melainkan rasa syukur karena dirinya diberi kesempatan untuk menjadi jalan. Kesadaran ini pula yang membuat hidup terasa ringan, sebab manusia tidak lagi memikul beban untuk menjadi penyelamat bagi semua orang. Ia tahu, ia hanyalah perantara, yang menyelamatkan hanyalah Tuhan. Tugasnya sederhana, membersihkan dirinya, lalu membiarkan cahaya dan kasih sayang ilahi mengalir melalui dirinya. Dan ketika hidup sudah sampai pada titik ini, kebermanfaatan tidak lagi terbatas pada apa yang bisa dilihat.
Bahkan kehadiran seseorang yang telah menjadi saluran ilahi akan menghadirkan ketenangan bagi sekitarnya, meski ia tidak melakukan apapun. Tidak semua manfaat harus berbentuk bantuan besar atau perbuatan yang terlihat mata. Dalam pandangan Sufi, justru manfaat yang paling dalam seringkali hadir dalam bentuk yang sederhana, melalui kehadiran, sikap, dan akhlak sehari-hari. Ada orang yang hanya dengan duduk di dekatnya, hati kita merasa tentram. Ada orang yang hanya dengan senyumnya, beban kita terasa lebih ringan. Ada orang yang hanya dengan mendengarkan tanpa menghakimi, membuat luka kita perlahan sembuh. Semua itu adalah manfaat, meski tidak selalu dibalut dengan kata pertolongan. Para sufi mengingatkan bahwa akhlak adalah cermin dari kondisi batin. Jika hati penuh amarah, maka kata-kata pun akan kasar. Jika hati penuh kesombongan, maka sikap akan merendahkan orang lain. Sebaliknya, jika hati sudah dipenuhi kasih dan kerendahan diri, maka setiap gerak dan tutur akan menjadi manfaat bagi siapapun yang berjumpa dengannya. Kehadiran yang penuh akhlak baik bisa menjadi obat bagi banyak jiwa, sebab manusia tidak selalu membutuhkan jawaban panjang atau solusi instan. Kadang, mereka hanya butuh merasakan bahwa masih ada hati yang lembut di dunia ini. Dengan itu saja, mereka kembali kuat untuk melanjutkan perjalanan hidup. Manfaat melalui akhlak pun bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Menahan diri dari kata-kata yang menyakiti adalah manfaat. Menyapa dengan ramah orang yang terabaikan adalah manfaat. Menepati janji, berlaku jujur, bersikap sabar, semua itu adalah manfaat yang tak selalu disadari, tapi meninggalkan bekas mendalam di hati orang lain. Dalam pandangan Sufi, setiap orang memiliki lingkaran pengaruh. Ada yang lingkarannya kecil, hanya keluarga terdekat. Ada yang lebih luas, mencakup masyarakat. Namun, sekecil apapun lingkaran itu, setiap orang bisa menjadi manfaat. Bahkan jika kita tidak mampu menolong banyak orang, cukup dengan membuat satu hati merasa damai, kita sudah menjalankan peran kita di hadapan Tuhan. Pada akhirnya, yang paling diingat dari seseorang bukanlah apa yang ia katakan, melainkan bagaimana ia membuat orang lain merasa. Jika kehadiran kita menumbuhkan ketenangan, maka kita telah menjadi manfaat. Jika akhlak kita menumbuhkan kepercayaan, maka kita telah menjalankan peran sebagai hamba yang memantulkan rahmat ilahi. Salah satu inti perjalanan Sufi adalah menyadari bahwa diri ini sejatinya bukan milik diri sendiri. Tubuh, pikiran, perasaan, bahkan hidup yang kita jalani, semuanya hanyalah titipan. Kita tidak pernah benar-benar memiliki, karena semua yang kita sebut aku berasal dari Tuhan, dan pada akhirnya akan kembali kepadanya. Ketika kesadaran ini tumbuh, cara kita memandang manfaat pun berubah. Kita tidak lagi merasa bahwa kebaikan yang kita lakukan adalah milik kita atau hasil dari usaha kita sendiri. Kita mengerti bahwa semua hanyalah aliran dari sang sumber melalui diri kita. Inilah yang disebut para sufi dengan keadaan fana, meleburkan ego, melepas rasa kepemilikan, hingga yang tersisa hanyalah kesadaran bahwa kita hidup semata-mata karena Allah. Dalam keadaan ini, manusia tidak lagi terikat pada keinginan dipuji atau dihargai. Ia tidak lagi terjebak pada pertanyaan, apakah orang lain akan membalas kebaikanku? Sebab ia sadar, ia bukan pemilik dari kebaikan itu. Kesadaran bahwa diri bukan milik diri melahirkan kebebasan batin. Bebas dari beban ego, bebas dari tuntutan pengakuan, bebas dari rasa takut kehilangan. Karena yang memberi adalah Tuhan, maka biarlah Dia pula yang menerima balasannya. Manusia hanya menjalankan peran sebagai perantara. Disinilah letak manfaat sejati. Saat manusia tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, ia hidup untuk menghadirkan rahmat bagi sesama. Setiap langkah, setiap kata, setiap tindakan kecilnya menjadi jembatan yang menghubungkan dunia dengan kebaikan ilahi. Ia tidak merasa sedang berbuat baik. Ia hanya menjalankan fitrah sebagai makhluk yang diberi kesempatan untuk menyalurkan kebaikan. Kesadaran ini membuat hati menjadi lembut. Karena jika diri bukan milik kita, maka orang lain pun bukan milik kita. Kita tidak punya hak untuk merendahkan, menyakiti, atau memandang rendah siapapun. Yang ada hanyalah tugas bersama,
menyalurkan rahmat Tuhan sesuai kemampuan masing-masing. Ketika manusia sudah sampai pada tahap ini, manfaat tidak lagi menjadi sesuatu yang diusahakan. Ia menjadi sifat alami. Seperti bunga yang mekar dan menyebarkan wangi, ia tidak berpikir siapa yang akan menikmatinya. Seperti sungai yang mengalir, ia tidak memilih siapa yang boleh minum dari airnya. Semua mengalir apa adanya, karena dirinya hanyalah titipan, bukan kepemilikan. Dan pada akhirnya, kesadaran bahwa diri bukan milik diri membawa manusia pada kerendahan hati yang dalam. Ia tidak lagi berkata, "Aku telah memberi, aku telah menolong, aku telah berbuat baik." Ia hanya berbisik dalam diam, "Inilah amanahmu, ya Allah. Terima kasih telah menjadikanku saluran kecil bagi kasih-Mu." Sobat Rumi, hidup ini pada akhirnya bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, melainkan seberapa banyak cahaya yang mampu kita tebarkan. Kekayaan akan habis, jabatan akan hilang, bahkan tubuh ini suatu saat akan kembali ke tanah. Tetapi manfaat yang kita berikan, cahaya yang kita pancarkan, akan tetap hidup dalam hati orang-orang yang pernah tersentuh oleh keberadaan kita. Menjadi manusia yang bermanfaat bukan berarti harus selalu melakukan hal-hal besar. Kadang, manfaat itu sesederhana menahan diri agar tidak menyakiti, tersenyum ketika orang lain putus asa, atau mendengarkan dengan hati ketika orang lain merasa tak ada tempat untuk bercerita. Dari hal-hal kecil itulah, cahaya cinta ilahi memancar dan memberi arti yang besar bagi hidup orang lain. Jika kita sadar bahwa diri bukan milik kita, maka setiap hembusan napas adalah titipan, setiap langkah adalah amanah, dan setiap kesempatan untuk menjadi manfaat adalah panggilan agar kita kembali pada tujuan sejati, hidup untuk menyalurkan kasih Tuhan di bumi. Pada akhirnya, kebermanfaatan adalah tanda bahwa kita telah benar-benar hidup, sebab hidup yang hanya berhenti pada diri sendiri adalah hidup yang sempit. Tetapi hidup yang mengalirkan rahmat bagi orang lain adalah hidup yang luas, yang meninggalkan jejak, bahkan setelah tubuh ini tiada. Jika video ini menyentuh hatimu, ambillah satu momen hening. Tanyakan pada dirimu, hari ini cahaya apa yang bisa aku bagi untuk orang lain? Tuliskan jawabannya di kolom komentar, agar menjadi doa bersama dan inspirasi bagi yang lain. Dan jika engkau percaya bahwa manfaat kecil pun bisa membawa perubahan besar, tekan angka 77 di kolom komentar sebagai simbol cahaya yang terus beresonansi kembali kepada siapapun yang menebarkannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.